Nah, kalau dalam perspektif aktor politik, yang saya pikir hari ini ada 2 aktor yang nampak, nah kemudian juga 1 aktor yang tidak nampak. Nah, 2 aktor politik saya pikir jelas itu dimiliki oleh 2 partai politik besar, yaitu Gerindra dan Partai Golkar. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Jonggol misalnya dalam mengatasi misalnya pertanian itu adalah air. Tapi kenapa yang dikirim bibit? Ya akan tumbuh lah. Iya. Sekda itu dulu pasukan Ade Yasin, misalnya. Sekarang pasukan siapa? Emang gua pasukan Iwan Setiawan? Kamu bukan ngapain harus ikut perintah Iwan Setiawan? Kan begitu. Ini pakunya bener nggak nempelnya 5? Ya. Sesuai dengan perencanaan. Bener nggak jalannya itu sesuai dengan perencanaan? Tidak lantas kemudian nanti kalau saya duduk dengan si A ya dicurigai anak buahnya Ade Yasin. Nanti kalau saya duduk dengan si B dicurigai anak buah PLT. Nanti kalau saya duduk dengan si C, wah anak buah Rudi. Itu kan yang akan dikorbankan adalah masyarakat. Masyarakat akan kembali 5 tahun dibohongi ke depan. Wah, ya. Politik ketika itu politik bunuh-bunuhan gitu. Oke guys, stay lagi di podcast Bogor Update. Kali ini kita bersama dengan Bang Yus Fitriadi, ya, pengamat politik dan juga kebijakan pemerintah. Nih ya, sebenarnya banyak sih kalau kita bilang apa aja tuh background Bang Yus gitu ya. Jadi Bang Yus ini salah satu yang hari ini memang banyak didengar oleh para politik, terutama kebijakan-kebijakan di pemerintahan Kabupaten Bogor. Sering di beberapa media juga komentar dan juga kritis gitu ya terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Bang Yus, thank you banget udah hadir di Bogor Update. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Yus? Alhamdulillah sehat Bang Istu. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting kita sehat-sehat. Sehat-sehat dulu. Ya. Betul. Gimana udah mulai panas-panas politik nih Bang? Ya jadi tahun 2022 akhir sudah manasin mesin semuanya. Oh udah ya. Udah mulai panas-panas ya Bang? Berarti panas-panas. Udah banyak yang mulai ngobrol-ngobrol Bang Yus kayaknya ya? Ya konsultasi ya, ada beberapa yang konsultasi, pengen ngobrol, pengen diskusi, pengen lihat perspektif dan seterusnya. Terutama dalam konteks dialektika politik nasional ya, karena memang sangat menentukan apa yang terjadi di tingkat elit. Dinamikanya, dialektikanya itu akan berpengaruh terhadap dialektika politik lokal. Oke. Begitu. Tapi yang rame ini jadi di nasionalnya dulu, bagaimana nanti nariknya juga ke daerah? Oh iya, karena memang ini kan konstruksi momentum politik ataupun politik formal prosedural yang sering disebut elektoral itu akan dimulai lewat pusat, yaitu Februari 2024 itu pemilihan legislatif, kemudian pilpres, dan baru bulan November 2024 di akhir tahun 2024 baru pilkada. Akhirnya pilpres itu juga akan sangat berpengaruh terhadap pilkada di tahun 2024 itu. Oke, artinya gitu. Nilai 2024 nanti untuk pilkada sendiri ditentukan oleh di Februari 2024 itu. Ya minimal ada tiga hal yang saya pikir kita pahami yang menentukan, yang berpengaruh terhadap pilkada dalam konteks politik nasional. Yang pertama, basis persyaratan dari pasangan calon atau partai politik atau gabungan partai politik yang bisa mencalonkan di pilkada itu adalah hitung-hitungan hasilnya itu di Pileg 2024 besok. Berbeda dengan pilpres. Kalau pilpres 20% kursi syarat mendukung capres-cawapres itu basisnya 2019 kemarin. Oke. Ini yang kemudian saya sering disebut ambigu. Kenapa kok beda basisnya? Kan gitu kira-kira kan. Itu yang pertama. Yang kedua, juga dipengaruhi tentang kontestasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketika misalnya aktor politik yang ada di tingkat lokal itu mensupport kekuatan partai politik yang mana di pilpres. Kalau kandidatnya kemudian menang dan dia memberikan kontribusi besar terhadap kandidasi tersebut, maka saya pikir besar kemungkinan dia punya kans kuat untuk nyalon di pilkada 2024. Nah, kemudian yang terakhir, faktor yang ketiga, saya pikir di undang-undang jelas bahwa yang mempunyai legitimasi mengeluarkan rekomendasi siapa yang akan didorong menjadi orang yang ikut di kontestasi pilkada menjadi bursa pasangan calon itu yang direkomendasikan oleh partai politik tingkat pusat dan yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris umum atau ketua umum dan sekjen partainya, tidak bisa yang lain. Nah, maka kemudian saya pikir hari ini ketika berbicara pilkada, apakah kemudian dialektika partai politik di tingkat pusat itu mempunyai dialektika yang berubah setelah pilpres, kita juga nggak tahu. Belum kelihatan gitu. Tapi terbaca nanti di Februari 2024 salah satunya. Akan gitu. Sangat terbaca di Februari 2024. Namun kan singkat
penghitungan atau penetapan hasil suara dengan ke pencalonan pilkada. Kalau nggak salah, kalau di tahapan pemilu itu penghitungan suara itu disahkan pada bulan Juli. Nah, tapi pada bulan Oktober itu sudah mulai pencalonan. Artinya ada waktu 1 bulan gitu, 2 bulan. Bagaimana kemudian partai politik tingkat lokal berkoalisi. Partai politik tingkat lokal itu mencari figur. Partai politik tingkat lokal berkoordinasi dengan DPP-nya untuk mendapatkan rekomendasi. Itu waktu yang amat singkat. Makanya kemudian banyak aktor-aktor politik tingkat lokal membangun opini, branding personal itu dari hari ini. Membangun elektabilitas, membangun popularitas dari hari ini. Agar memang memperingan tugas kerjaan-kerjaan pada menjelang pencalonan di tahun 2024. Walaupun hari ini walaupun dia sudah melakukan tadi membuat elektabilitasnya kuat, tapi kan penentuannya tetap 2024 Februari kan gitu pasca Februari. Pasca pileknya nanti kan betul. Oke, artinya hari ini apa yang harus dilakukan untuk para calon, Bang? Kalau saya pikir hari ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah branding personal. Jadi branding personal itu membangun komunikasi politik terhadap siapapun, terutama terhadap akar rumput, karena akan memilih ketika langsung akar rumput. Yang kedua adalah menaikkan elektabilitas. Tentu kemudian dengan berbagai macam komunikasi politiknya itu akan mempengaruhi tingkat survei dia. Dan hasil survei itulah yang kemudian sedikit banyak akan menjadi pertimbangan partai politik untuk mengusungkan tokoh politik tersebut. Dan yang terakhir adalah bagaimana mempengaruhi elit partai di tingkat pusat agar rekomendasi jatuh pada dirinya. Cuma itu. Nggak ada yang bisa dikerjakan hari ini. Apalagi koalisi-koalisi begitu ya belum bisa hari ini. Belum bisa. Belum terbaca sampai hari ini. Terlalu dini, nggak bisa. Terlalu dini. Pede amat gitu kira-kira. Misalnya Golkar akan berkoalisi dengan Gerindra. Emang Golkar akan bertahan suaranya? Emang Gerindra akan bertahan? Kan pede amat. Atau PDIP berkoalisi dengan P3. Apakah P3 misalnya akan bertahan? Siapa tahu degradasi, kan kita juga nggak tahu. Ya. Artinya belum terbaca semuanya. Belum terbaca dalam konteks hasil suara sebagai syarat sangat untuk singkat pilkada. sekali kalau kita bicara pilkada dong. Sangat singkat sekali. Berapa bulan aja untuk menentukan siapa dengan siapa dengan calon siapa, kan begitu ya koalisinya ya. Dan akan sangat mungkin misalnya momentum pileg besok itu juga dijadikan ajang untuk tokoh-tokoh politik membangun komunikasi untuk kepentingan pilkada. Gitu loh. Ya karena memang sama-sama turun ke basis. Gitu. Dan memang ada peluang, mempunyai kesempatan ketika kalah di pileg dia nyalon pilkada, itu ada peluang. Gitu loh. Sehingga kemudian dia sudah membangun basis ketika pilkada, walaupun kalah ya oke lah gue nyalon di pilkada. Kan gitu kira-kira. Ada kesempatan, betul. Gitu, betul. Di tahun yang sama, langsung dapat gitu untuk bakal calon anggota pilkada. Oke, artinya memungkinkan buat nanti calon-calon pilkada ini sebenarnya bertarung dulu di pileg misalnya begitu ya, Bang ya. Sangat mungkin. Walaupun ya dalam perspektif etika politik, saya pikir mereka nggak punya pilihan. Bagi saya nggak beretika. Ya udah pilih saja. Kalau mau nyalon, nyalon. Kalau mau jadi pimpinan kepala daerah, masa harus dua-duanya kemudian mereka akan raup, gitu loh. Tapi kan banyak juga ya akhirnya yang nggak selesai di pilkada atau tidak terpilih di pilkada masuk ke caleg kan biasanya. Nah, itulah yang sebelumnya gitu ya. Itulah yang kemudian saya sering sebut itu politik yang disorientasi. Begitu kalau menurut saya. Tidak punya orientasi, mau apa sih? Yang penting jabatan. Nah, nggak menarik kalau begitu. Sama sekali nggak punya ideologi kebangsaan bagi saya ya. Seperti itu. Wah, itu banyak juga tuh yang kesini, Bang. Bang, tapi Bang kalau kita bicara Kabupaten Bogor hari ini lah, Bang, ini tadi nasional, bagaimana perkembangan politik dalam pilkada dan juga pileg besok. Bicara tentang Kabupaten Bogor, kondisi hari ini Bang, 2023 gitu loh Bang. Dalam misalkan terkait dengan banyaknya keputusan dong dari PRT yang hari ini ada dong gitu ya. Juga terkait dengan infrastruktur dan lain hal. Abang melihatnya gimana sehari ini? Ya, saya ingin menyampaikan tarikannya agak panjang ke belakang. Nah, saya pikir kan gini, pasca Kabupaten Bogor ini tidak mempunyai pemimpin yang definitif gitu, dalam hal itu bupati, maka kasus Ade Yasin itu kan bukan kasus biasa. Dia itu kasusnya itu kasus yang diduga konspiratif, gitu loh. Yang namanya konspiratif kan tidak mungkin satu orang, tidak mungkin dua orang, tapi banyak orang. Nah itu kan faktanya kemudian yang dikenakannya adalah dugaan penyuapan terhadap BPK.
Nah, dugaan penyuapan terhadap BPK untuk mendapatkan WTP. Ketika mendapatkan WTP kan bukan ada hasilnya, tapi SKPD yang menggarap berbagai macam program untuk mendapatkan WTP. Nah, ketika SKPD, maka itu namanya konspiratif. Nah, ketika bicara konspiratif, maka hari ini dalam posisi dua hal. Yang pertama, seluruh aparatur di pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu gamang untuk mengambil berbagai macam langkah-langkah atraktif dalam program. Ya karena gampang itu. Jangan-jangan salah, jangan-jangan di luar kewenangan, jangan-jangan kita sedang dicurigai, jangan-jangan macam-macam jadi gampang. Banyak jangan-jangan hari ini. Banyak jangan-jangan gitu. Itu ya. Ada kebimbangan dan kebingungan yang terjadi di SKPD menurut Abang ini ya. Iya, kebingungan sehingga mereka cemas, mereka was-was dan seterusnya. Nah, yang kedua adalah suasana kebatinan. Suasana kebatinan misalnya gini. Dulu itu kepala dinas A itu pasukannya Ade Yasin. Sekarang pasukan siapa? Gitu loh. Sekda itu dulu pasukan Ade Yasin, misalnya. Sekarang pasukan siapa? Emang gua pasukan Iwan Setiawan? Kan bukan. Ngapain harus ikut perintah Iwan Setiawan? Kan begitu. Akhirnya itu yang menjadi kemudian kekacauan yang ada di Kabupaten Bogor. Akhirnya kemudian Iwan Setiawan sadar, ya udah kita ganti aja semuanya lah. Itu juga salah juga gitu loh kira-kira kan. Tidak kemudian punya basis evaluasi yang kuat, tidak punya ukuran yang jelas. Yang penting bukan pasukan Ade Yasin, yang penting pasukan Ade Yasin, yang penting pasukan gua, itu kan saya pikir tidak menarik. Kalau kemudian basis penempatan pimpinan-pimpinan yang amat sangat strategis landasannya itu, gitu. Dan akhirnya kemudian terbukti mantan dinas Satpol PP jadi Kadisdik, apa hubungannya? Gitu loh. Mantan kepala dinas perhubungan misalnya jadi dinas perdagangan, hubungannya apa gitu loh. Jadi tidak melihat track record, tidak melihat kompetensi, tidak melihat skill. Yang lebih dilihat adalah dia orang saya atau bukan, dan amat sangat politis. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi hari ini. Gitu kira-kira. Ini mantap juga ini. Akhirnya tadi berpengaruh dong pasti kepada masyarakat. Jadi berbagai macam ukuran kinerja pemerintah daerah itu dilihat dari 3 ukuran. Ukuran yang pertama adalah kinerja aparatur sipil dan negara atau aparatur pemerintahan dalam perspektif kinerjanya. Disiplin, berkepribadian, kemudian juga konsisten, kemudian dia tidak dikendalikan oleh kelompok politik manapun, itu personality. Gitu loh. Maka saya pikir itu pun harus ada objek audit. Tapi itu nggak pernah diaudit. Yang sering kemudian saya sebut audit kinerja. Gitu loh. Nah, kemudian yang kedua adalah audit urusan penggunaan anggaran. Yang kemudian bentuk pengukurannya audit keuangan. Itu yang kemudian sering gencar-gencarnya. Nah, auditnya pun itu audit administratif. Gitu loh. Jadi ketika kwitansinya sesuai dengan apa yang dikerjakan, udah clear. Kita nggak pernah melihat mutu aspalnya, spek apa tidak, mutu gedungnya sesuai apa tidak, dan seterusnya, nggak pernah ukur itu. Maka kemudian bagi saya kinerja yang berikutnya adalah kinerja substansial atau kinerja faktual. Nah, itu yang kemudian bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena memang kebutuhan-kebutuhan faktual itulah yang harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tadi itu, jangan kemudian setelah keuangan administratif selesai, beres, WTV. Tidak pernah kemudian melihat faktualnya. Ini pakunya benar nggak nempelnya 5 sesuai dengan perencanaan? Benar nggak nempelnya 4 sesuai dengan perencanaan? Benar nggak jalannya itu sesuai dengan perencanaan? Itu nggak pernah faktual, tapi mereka lebih banyak audit keuangan secara administratif. Lalu gitu apa yang harus dilakukan PLT hari ini? Kalau tadi banyak kebimbangan, kebingungan juga dalam mengambil keputusan, gitu loh. Apa yang harus dilakukan PLT? Karena masyarakat nggak peduli tuh. Betul. Saya sering sampaikan bahwa berjalan gitu loh. Sekarang itu mereka punya frekuensi yang sama nggak sih gitu loh. Yang namanya pemerintahan Kabupaten Bogor itu bukan berbicara eksekutif saja. Kalau bicara pemerintah, oke. Tapi kinerja pelayanan terhadap masyarakat, pembangunan, pertumbuhan itu tanggung jawab pemerintahan, bukan tanggung jawab pemerintah. Yang disebut pemerintahan itu eksekutif dan legislatif. Gitu loh. Maka kemudian kenapa mereka nggak duduk satu meja? Kenapa mereka nggak berdiskusi strategik? Duduk satu meja antara eksekutif, legislatif, dan perangkat daerah yang diwakili oleh SKPD. Nah, ini penting untuk menyamakan frekuensi. Tidak lantas kemudian, nanti kalau saya duduk dengan si A, ya dicurigai anak buahnya Ade Yasin. Nanti kalau saya duduk dengan si B, dicurigai anak buah PLT. Nanti kalau saya duduk dengan si C, wah anak buah Rudi. Itu kan
yang akan dikorbankan adalah masyarakat. Gitu loh. Dan itu sudah banyak buktinya. Contoh misalnya, berapa bangunan yang mangkrak hari ini? Itu, terutama GOM-GOM itu loh. Itu banyak yang mangkrak. Siapa yang bertanggung jawab? Dan apa treatment, punishment terhadap rekanan itu? Ya. Jangan-jangan rekanannya dari dulu itu juga. Lu lagi. Bodoh amat dia pernah salah atau tidak salah atau pernah sesuai dengan spek atau kemudian pernah molor. Yang penting itu perusahaan relasi gua. Kan gitu kira-kira. Gitu loh. Atau misalnya sekarang bisa kita lihat Bomang misalnya. Udah berapa tahun jalan Bomang nggak beres-beres. Emang begitu cara kerja pemerintah? Yang dirugikan adalah masyarakat. Itu menggunakan ratusan miliar duit masyarakat. Nah, saya pikir kalau kemudian tradisi itu terus dipelihara, maka saya pikir udahlah, jangan mimpi lagi untuk pimpin Bogor. Cepet-cepet. Oke, waktu kan masih ada nih untuk PLT bergerak lah ya. Kalau kita bilang sampai nunggu prosesnya ADAC berjalan kan begitu. Ada waktu sampai kurang lebih setahun sampai Desember gitu ya. 31 Desember. Iya, Desember ya 2023 ini. Yang harus dilakukan apa oleh PLT hari ini? Nah, gini, jadi sering sekali saya melihatnya adalah politik ketika itu politik apa ya? Politik bunuh-bunuhan gitu. Ya artinya kalau saya yang berkuasa, pasukan orang kita bunuh lah, kita habisin. Kalau dia yang berkuasa, pasukan kita yang terbunuh gitu. Nah, artinya kemudian di situ yang tidak nampak itu kompetensi dan keahlian. Latar belakang itu tidak terlalu dilihat. Nah, saya pikir yang PLT hari ini yang harus dilakukan adalah memang PR-nya terlalu banyak memang. Terlalu banyak. Tapi yang pasti PLT itu fokus. Tidak lantas kemudian dia zigzag urusan pilkada dulu. Fokus saja terhadap kinerja pemerintah. Apa yang harus dibereskan? Bomang gimana treatmentnya? GOM gimana treatmentnya? Masyarakat kumuh gimana treatmentnya? Gitu loh. Pemulihan ekonomi pasca pandemi gimana treatmentnya? Nah itu dikerjakan satu-satu. Oke, tanpa memperdulikan sebenarnya ini orang siapa ada orang. Nah kalau politik kemudian dia itu ketika jadi pemimpin itu sudah bukan milik partai politik, yaitu milik publik, milik seluruh rakyat Kabupaten Bogor. Sehingga tidak ada alasannya untuk membeda-bedakan pelayanan kinerja terhadap masyarakat Kabupaten. Dan pemerintah hari ini punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Harus bertanggung jawab. Kalau kemudian gini, apa alasannya kita pada Pilkada 2024 harus memilih kembali Iwan Setiawan misalnya, harus memilih kembali Rudi misalnya. Atau harus memilih siapa yang pernah jadi pemimpin daerah di Kabupaten Bogor. Apa alasannya? Kalau kemudian mereka tidak mampu menuntaskan berbagai macam agenda perubahan di Kabupaten Bogor, ya ngapain juga harus kita pilih lagi? Itu adalah bentuk hukuman publik ketika pemilihannya langsung. Gitu loh. Maka salah satu syarat yang paling substansial untuk dia berani ingin mencalonkan kembali, beresin dulu urusan Kabupaten Bogor. Kalau tidak, ya itu ngapain gitu loh. Masyarakat akan kembali 5 tahun dibohongi ke depan. Wah ya, penting. Ini harus dilakukan segera. Harus segera, nggak bisa. Artinya tunjukin dulu hari ini kan gitu. Dengan kondisi apapun, dalam situasi apapun. Sebetulnya apa sih yang kurang sih? Di pemerintahan daerah itu perangkatnya semuanya ada kok. Anggaran sudah ada, perangkat teknis sudah ada, policy sudah ada, aturan sudah ada. Apalagi? Cuma yang merusak biasanya adalah berbagai macam tradisi-tradisi perilaku koruptif. Itu yang merusak. Sehingga itu mengganggu semuanya. Gitu loh. Tradisi-tradisi nepotis. Itu yang kemudian mengganggu semuanya. Yang pada akhirnya kemudian berbagai macam kebijakan pun kalah sama tradisi-tradisi itu. Iya. Bahaya itu ya. Amat sangat bahaya. Ngopi dulu Bang, ngopi dulu. Aduh, luar biasa di Bogor Update. Emang Bang Yus ini kalau udah bicara politik sama pemerintah ini nggak selesai ini sehari sebenarnya. Setengah jamnya terlalu cepat sebenarnya. Mas, kita bicara pilkada ke depan Mas ya. Bicara calon pemimpin yang tadi Bang Yus sudah sampaikan bahwa kita lihat 2024 di Februari ada waktu singkat untuk melakukan koalisi atau siapa yang ditentukan untuk menjadi calon kan gitu ya. Tapi ada 3 hal yang harus dilakukan hari ini kan begitu ya. Sudah ada yang sudah melakukan belum Mas? Ya saya pikir sudah banyak yang melakukan. Karena ada beberapa spanduk, ya itu loh, Mas. Itu salah satu bagian kecil dari bentuk komunikasi politik kan gitu. Nah, kalau saya melihat dialektikanya itu, saya memandangnya dalam 2 perspektif. Yang pertama adalah perspektif aktor itu, dan yang kedua adalah
perspektif partai politik gitu. Nah, kalau dalam perspektif aktor politik, yang saya pikir hari ini itu ada 2 aktor yang nampak, nah kemudian juga 1 aktor yang tidak nampak. Nah, 2 aktor politik saya pikir jelas itu dimiliki oleh 2 partai politik besar, yaitu Gerindra dan Partai Golkar. Di Gerindra misalnya ada Rudi Susmanto dengan Iwan Setiawan, yang dua-duanya mempunyai jabatan yang amat sangat strategis hari ini. Itu loh, mempunyai kelebihan yang luar biasa dengan jabatan itu. Termasuk misalnya dua-duanya di partai yang amat sangat besar di Kabupaten Bogor, bahkan partai pemenang. Tapi sayangnya mempunyai 2 kelemahan. Dan itu juga kelemahannya sama-sama karena 2 partai yang sama. Yang pertama adalah buruk komunikasinya dua-duanya, baik Rudi maupun Iwan. Tidak kuat keterbukaan komunikasi terhadap semua pihak gitu loh. Nah, sehingga kemudian saya pikir kalau tidak segera dibangun, maka bukan tidak mungkin Gerindra juga akan tidak mempunyai calon kuat di Kabupaten Bogor. Nah, kemudian kelemahan yang kedua, ya mereka memang tidak berdialektika, berproses politik dari akar rumput. Mereka tiba-tiba jadi aja gitu loh. Ya kita kenal Rudi ketika jadi ketua DPRD aja. Nah, kita kenal Iwan mungkin kenalnya ketika wakil bupati, walaupun dia jadi anggota DPRD mungkin hanya dikenal di dapilnya, kan gitu kira-kira kan. Nah, yang kedua adalah Partai Golkar. Nah, Partai Golkar jelas mempunyai 2 aktor yang cukup luar biasa bagi saya. Yang pertama Jarod Ade. Jarod Ade itu bagi saya amat sangat pengakar karena memang dia berproses politik dari bawah, dari mulai kepala desa, kemudian DPD Partai Golkar, terusnya sampai kemudian jadi ketua DPRD, kan gitu. Yang kedua adalah Wan Hai. Wan Hai itu posisinya penting karena dia ketua DPRD, ketua DPD Partai Golkar. Ya, namun saya pikir harus terbuka bahwa Wan Hai sulit untuk naik elektabilitasnya. Dan hari ini ketika sudah ditebar apapun, ya sampai hari ini nggak pernah naik-naik. Nah, artinya menurut saya, itu pun ketika kemudian tidak ada perubahan, maka saya pikir akan sulit untuk menjadi aktor politik di Pilkada 2004. Ada yang hidden sebetulnya adalah, ya mau nggak mau kita harus mengatakan bahwa Rahmat Yassin masih kuat pengaruhnya. Gitu. Walaupun kita nggak tahu siapa yang akan didorong. Itu apakah Eli Yassin? Apakah kemudian kader P3 yang lain yang sekarang di anggota legislatif, atau kemudian orang lain yang sama sekali hari ini tidak berpartai dan akan dinaturalisasi oleh P3. Kita kalau tadi sudah sebut nama dari Gerindra maupun dari Golkar. Kalau dari P3 sendiri sebagai katakan hari ini juga cukup kuat gitu. Cukup kuat, saya pikir. Lebih layaknya atau pantasnya kira-kira harus menopang siapa nanti di Pilkada 2024? Ya kan kalau saya kan Bang Yus, gini, kalau saya kan alangkah lebih baik partai politik itu mendukung kadernya. Ya ngapain dibuat partai kalau kemudian tidak siap-siap kader kan? Walaupun bukan tidak boleh mengambil dari luar, silahkan saja. Karena itu pun dibolehkan oleh undang-undang. Tapi alangkah lebih baik untuk mengambil orang, mengangkat orang, memoles orang, mendorong orang dari kader partainya. Itu akan lebih elegan. Berarti jelas partai tersebut adalah partai kader. Kan gitu kira-kira. Ya, betul. Nah, sehingga kemudian menyebut nama, kalau saya sih ada 2 nama di sana. Cuma ada Eli Yassin itu sebagai hari ini DPR RI, walaupun dia mau atau enggak kemudian dia masuk dalam bursa pilkada karena sudah di DPR RI. Nah, kemudian yang kedua saya pikir ada misalnya di anggota DPRD ada Romli misalnya yang sekarang jabatan sekretaris DPC, saya pikir cukup berpeluang gitu loh. Tapi ataupun kemudian punya sekali lain mengambil dari luar yang lebih punya elektabilitas yang kuat. Karena saya pikir kan di dalam konteks kontestasi apapun di Republik ini, prasyarat tidak lebih dari 3 hal. Yang pertama adalah kualitatif. Ya, kualitatif itu bagaimana kemudian berkontestasi politik itu tidak hanya sekedar uang, tidak hanya sekedar basis, tapi juga gagasan. Nah, gagasan untuk membangun Kabupaten Bogor seperti apa? Yang konstruktif, yang kontributif, yang progresif, seperti apa gitu. Tapi kalau tidak punya gagasan berarti tidak berkualitas. Tapi tidak hanya itu, ada juga kuantitatif. Ya, mereka harus punya elektabilitas yang tinggi. Gitu loh, baik itu real maupun survei gitu kira-kira. Yang terakhir adalah cuantitatif. Ya, daerah yang amat sangat luas, DPT yang paling besar se-Indonesia, saya pikir butuh cuantitatif yang amat sangat tak terbatas. Ya, begitu kira-kira. Itu bahaya itu yang terakhir tuh agak bahaya kayaknya sebutan itu cuantitatif gitu ya. Bang, ada 3 partai besar ya, Bang ya. Artinya 3 partai yang hari ini Abang sebutkan yang hari berpeluang untuk memajukan di Pilkada 2024 nanti gitu ya. Golkar, Gerindra dan P3. Selain dari partai itu yang hari ini mungkin ada
kemunculan yang spektakuler mungkin di akhir nanti? Nah, saya pikir kan ada 3 aktor lagi, walaupun mereka akan didorong oleh partai mana, koalisi mana. Yang pertama adalah Asep Wahyu. Secara objektif saya katakan bahwa Asep Wahyu mempunyai komunikasi politik yang cukup menarik di kalangan akar rumput. Nah, sehingga kita ya dengar saja dia akan keluar dari Nasdem, dari Demokrat, dia akan pindah ke Nasdem atau seperti apa kita nggak paham. Tapi yang pasti Asep Wahyu mempunyai profiling yang cukup menarik gitu karena komunikasi yang efektif. Nah, yang kedua misalnya ada juga Tommy Kurniawan. Nah, Tommy Kurniawan juga selain dia populer gitu loh. Dia DPR RI Dapil Kabupaten Bogor gitu loh. Artinya ketika kemudian dia mempunyai keinginan untuk pindah ke Kabupaten Bogor, saya pikir modal popularitas sudah punya, tinggal elektabilitas. Karena belum tentu yang populer elektabilitasnya juga kuat, itu belum tentu. Gitu. Tapi minimal popularitas sudah dia pegang. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, misalnya ada Primus. Saya pikir Primus juga bukan sesuatu yang tidak populer, gitu loh. Bukan tokoh yang tidak populer, sangat populer. Namun tentu saja, apakah dalam konteks Bogor cocok atau tidak? Tapi ketika bicara kans, mereka semua mempunyai kans yang cukup luar biasa bagi saya. Oke, ada kans artis juga ya, akhirnya kemungkinan bisa masuk ke Kabupaten Bogor gitu ya. Dalam sejarahnya seringkali yang manggung di pilkada kabupaten itu ada artisnya. Ada artisnya ya. Gitu, artinya dulu misalnya ada siapa yang pendampingnya Jarod Ade itu. Oh, Ingrid Kansil ya. Kemudian juga ada Akri misalnya kan. Ya, betul. Nah, saya pikir bukan tidak mungkin artis-artis itu pun kemudian muncul di Kabupaten Bogor sebagai memenuhi bursa di pilkada besok. Oke, gitu. Apalagi yang sudah tadi memang latar belakangnya dari Kabupaten Bogor gitu. Kalau Fadly John bukan artis. Walaupun sering tampil di TV. Walaupun sering tampil di TV. Tapi Bang, kalau kita dari sisi partai politik. Iya. Dari sisi birokrat Bang. Nah, ini gimana Bang? Melihatnya Bang, kan ini pasti ada. Dari kalau kita tahu dulu sebelumnya di 2019 ada beberapa kepala dinas juga ingin mencalonkan. Nah, Sekda juga. Bu Yanti misalnya itu kan birokrat juga. Gitu loh, dia awalnya dulu Sekda kan, dia kemudian naik ke wakil bupati kan gitu. Nah, saya pikir bukan sesuatu yang mustahil. Dan itu biasa-biasa saja karena di beberapa tempat juga terjadi. Nah gitu. Terlebih kemudian birokratnya birokrat yang politis. Nah gitu kira-kira kan. Ya kita juga harus bisa membedakan mana birokrat yang engineering, yang hanya berperilaku sebagai mesin, pencet tombol kemudian jalan. Mana birokrat yang politis. Birokrat yang politis itu ya dia judulnya aja birokrat, tapi ketika momentum politik dia selalu ikut-ikutan kan gitu. Itu birokrat yang politis. Saya pikir ini juga punya kesempatan yang luar biasa. Ditambah kemudian dia sudah memahami betul bagaimana peta politik di Kabupaten Bogor, kan gitu. Seperti misalnya Sekda misalnya. Itu juga saya pikir sangat berpeluang. Tapi dengan catatan, isu yang dibangun dalam dialektika politik hari ini, baik di tingkat nasional sampai tingkat lokal, isu kewibawaan partai politik. Jadi partai politik ingin kembali berwibawa terhadap semua kadernya. Maka saya pikir penting ketika birokrat ingin mencalonkan di pilkada, segeralah masuk partai politik. Itu akan lebih menarik. Kayaknya itu salah satu yang ramenya di Jawa Barat juga ya Bang ya? Ridwan Kamil. Itu. Akhirnya masuk satu partai gitu kan. Jadi saya menganggap itu sempat kaget juga gitu kan semua pasti. Ridwan Kamil gitu menggunakan langkah yang amat cerdas untuk menyongsong baik pilkada, pilgub, maupun mungkin dia bursa menteri di pasca pilpres di 2024. Nah, walaupun nggak tahu dia di gerbong siapa kan gitu kira-kira. Iya, gerbong siapa ya? Karena kan kemungkinan ada Jawa Barat, ada juga DKI nih, Bang. Betul. Iya. Semua pasti mau merebut di 2 kursi yang paling besar ini. Iya, artinya gitu. Popularitas Ridwan Kamil, kemudian juga branding Ridwan Kamil itu juga saya pikir ya posisi menteri saya pikir bukan sesuatu yang mustahil. Oke, artinya bahwa hari ini yang siapapun yang mau manggung nanti harus berani mengambil sikap. Saya harus berani mengambil sikap dan itu akan lebih menarik, lebih elegan dan lebih etis. Bicara kondisi hari ini Bang, bicara kondisi hari ini apa yang disampaikan kondisi Kabupaten Bogor masih kebimbangan, banyak juga pejabat-pejabat yang bimbang dan lain hal dengan kondisi yang saat ini terjadi. Apakah ini peluang bagi birokrasi untuk mengambil langkah? Nah, saya pikir ke depan. Birokrasi adalah bagian dari pusaran yang terjadi hari ini. Jadi kemudian dia cukup tahu siapa yang gamang, siapa yang tidak gamang, siapa yang ditekan secara psikologis, siapa yang tidak, dia cukup paham. Gitu loh. Bahkan mungkin dia juga sebagai korban dari tekanan itu atau sebagai pelaku untuk menekan itu gitu loh. Dia juga tahu sehingga dia dalam konteks birokrasi cukup paham terkait dengan political birokrat gitu loh. Tapi kita berbeda dengan urusan politik.
ke partai politik. Nah, maka saya pikir ketika ada mix antara aktor politik yang partisan dengan latar belakang birokrasi, itu juga sering dilakukan oleh banyak pihak. Itu menarik. Tapi untuk Kabupaten Bogor 2024 menarik gak Bang? Menarik. Saya pikir menarik. Saya pikir harus ditata, tapi pasti itu. Jadi jangan sampai kemudian membangun sebuah stigma yang akan mudah dipatahkan oleh publik. Dia adalah masuk dalam sebuah lingkaran skenario perilaku korup di Kabupaten Bogor yang terjadi hari ini. Oke, karena ada background-nya tadi. Karena ada background tadi, gitu loh. Oke. Ya misalnya gini, Sekda orang Adeasin bukan sih? Kalau emang orang Adeasin berarti dia sedikit banyak ada di pusarannya. Kan gitu kira-kira kan. Dan itu yang akan dipatahkan oleh publik. Nah, gitu kira-kira. Oke, jadi udah siap-siap semua nih ya. Ada angka antisipasi sebenarnya apa nih? Kalau buat Hantem ini harus begini kan begitu ya Bang ya. Waduh, udah terbaca semua ya Bang ya. Tapi kalau Kabupaten Bogor Bang dengan luasnya wilayah gitu kan, ada 400 lebih desa. Kita butuh sosok yang gimana Bang ke depan? Nah, kalau saya gini, dalam perspektif Kabupaten Bogor itu segalanya itu agak beda dengan daerah yang lain. Luasnya udah pasti, jumlah produk sudah pasti. Tapi yang amat sangat menarik adalah Kabupaten Bogor yang selalu ada di pusaran ibu kota, yang kemudian pernah disebut dengan istilah megapolitan. Artinya mengenal megapolitan, suatu perkembangan yang wah segala macam. Faktanya nggak ada itu. Dari beberapa kilometer dari Jakarta, masuk aja ke daerah Citerep, ya kembali kumuh, Pak. Nah, gitu kira-kira kan. Atau masuk aja ke keluar tol Gunung Putri, ya kembali. Jalannya kejakan gitu, semeraut. Sehingga ini megapolitannya apanya sih gitu kira-kira kan? Iya. Gitu loh. Nah, artinya kemudian di situ, saya pikir butuh seorang yang amat sangat punya perspektif dan out of the box dari kerangka berpikirnya dalam memimpin Kabupaten Bogor. Menarik ini. Yang selama ini out of the box nggak bisa kalau nggak out of the box itu loh. Hanya menggunakan sistem yang ada. Gitu. Udah. Politik anggaran yang akhirnya bermain di situ. Tadinya 2 ganti 3, tadinya 200.000 ganti 300.000. Tinggal itu aja. Saya pikir kalau itu yang terjadi, maka Insya Allah Bogor tidak akan pernah berubah. Oke. Tapi ada nggak sosok itu yang Abang lihat hari ini, Bang? Nah, saya pikir saya sih melihat itu punya peluang misalnya di 3 sosok. Yang pertama saya pikir Jarwadi punya sosok itu. Kemudian juga Asep aja juga saya pikir punya sosok itu. Itu loh. Dan tentu saja misalnya saya pikir Rudi pun punya sosok itu. Nah, artinya dari 2 tokoh itu saya pikir tinggal ketajaman analisnya diperkuat gitu loh. Karena apa? Karena memang mereka sudah berpengalaman. Kalau kemudian ketajaman analisisnya tidak diperkuat, ya maka kan sama aja. Gitu loh. Kan terkadang gini. Yang dibutuhkan oleh masyarakat Jonggol misalnya dalam mengatasi misalnya pertanian itu adalah air. Tapi kenapa yang dikirim bibit? Ya nggak akan tumbuh lah. Iya betul. Airnya juga nggak ada. Nah yang mampu menganalisis itu yang kemudian harus kuat gitu loh. Apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Bogor? Itu. Yang hari ini itu nggak ada gitu loh. Sama aja programnya. Desa semua sama, dana desa semua sama. Pada kebutuhannya berbeda-beda. Padahal kebutuhan pasti berbeda-beda, gitu loh. Dan itu tercermin banyak program dalam pemerintahan hari ini yang tidak berbasis kebutuhan masyarakat dalam menguatkan kinerja pemerintah. Oke, artinya bahwa pemerintah maupun pemimpin ke depan harus mampu melihat kebutuhan yang real di lapangan. Bukan hanya menggunakan sistem janji-janji yang akhirnya dipakai di seluruh kapasitas yang sama. Padahal kebutuhannya berbeda. Itu sudah clear. Setiap kita beda wilayah pasti kebutuhannya berbeda, kondisi masyarakat berbeda. Kenapa kemudian harus sama? Itu yang tidak bisa. Oke. Wah, keren. Jadi udah ada 3 sosok sebenarnya. Kalau saya melihatnya di situ ya. Melihatnya mungkin silakan teman-teman punya perspektif yang lain. Iya, betul. Ya kalau kemudian kita melihat Tom Kur misalnya. Enggak ada tuh kiprah di Kabupaten Bogor, apa dia? Begitupun Primus, apa yang telah berubah karena ada Primus dapil Kabupaten Bogor? Enggak ada juga. Apalagi Padlison. Gitu loh, apa kontribusinya? Dalam konteks yang nampak di Kabupaten Bogor. Sehingga saya pikir kita masih kuat di aktor lokal. Tidak kemudian ngambil dari naturalisasi dari luar. Kalau saya begitu. Ini kan sudah mulai pasang-pasang spanduk, billboard, kita tahu ya di mana-mana nih ya. Saya lewat, wah banyak juga nih spanduk billboard nih. Tapi ya itu untuk kira-kira yang branding. Iya, branding. Artinya sudah mulai terang-terangan nih muncul. Betul. Tapi ada juga yang masih silent. Ya tadi Abang bilang gitu ya. Ini kita hati-hati juga kan gitu ya. Ini bagaimana nih akhirnya muncul
pertarungan yang luar biasa di Pilkada 2024 nanti. Kayak P3 belum memunculkan nih calon siapa nih misalkan gitu. Mudah-mudahan terukur. Tidak seperti misalnya kalau kita analogkan dengan bermain sepak bola, menghabiskan energi di awal, pas di akhir ngos-ngosan. Kan gitu-gitu kan. Betul. Jangan sampai tapi mudah-mudahan semua yang dikerjakan oleh aktor-aktor politik hari ini itu terukur. Gitu loh. Tidak sprint di awal, kemudian pas mau gol melehoy kan repot. Nah itu bahaya. Udah melewat sebelum perang gitu ya. Iya. Oke, tapi survei terus dilakukan Bang, survei Bang. Saya kan terakhir survei itu sebelum Ade Yasin kena OTT. Dan di survei itu masih bertengger Ade Yasin, Jarod dan Rudi. Itu di urutan atas itu. Oke. Kalau untuk yang berhak, yang paling kuat masyarakat menginginkan anggota legislatif paling tinggi adalah Pak Rudi. Oke. Kalau bupati 3 orang itu. Nah itu sebelum Ade Yasin kena OTT, saya dari awal saya sebenarnya ingin sekali segera mengadakan survei lagi. Tapi alangkah bijaknya ketika nunggu inkrah Ade Yasin supaya jelas siapa aktor-aktor yang akan manggung di 2024. Mungkin itu yang masih nunggu-nunggu semuanya Bang. Masih nunggu-nunggu. Yang diam-diam ini masih nunggu-nunggu itu kali ya. Iya, masih nunggu-nunggu semuanya. Oke. Oke deh Bang ya, thank you banget nih ya, kita waktunya sedikit-sedikit dulu. Ya, terima kasih. Nanti kalau mau lebih banyak ngobrol ke tempat Abang aja langsung sebenarnya. Siap. Ya kita ngopi-ngopi lah di Venus lah. Di Venus siap Ya, Bang, ya. siap Bang. Nanti kita bisa lanjutkan kerjasama kita ke depan lah. Siap, begitu ya, Bang. insya Allah siap. Saya apresiasi ke kawan-kawan Bogor Update ya. Thank you, yang Bang. saya pikir selalu benar-benar mengupdate berbagai macam informasi, berbagai macam dinamika, terutama dalam konteks politik. Dan saya berharap ya ke depan juga bergeser ke wilayah-wilayah politik substansial. Urusan sampah gimana, urusan rawayan yang mau jatuh gimana, urusan air keruh gimana, urusan itu akan lebih menarik. Wah iya. Nanti kita undang semua itu. Ya, Bang Tobing. Ya, nanti ada pemimpin umum. Senang aja. Kita undang-undang semua, kita sentuh semua itu Bang ya. Oke, thank you banget Mas Yus. Sukses terus Ya. buat semuanya. Atur nuhun pisan. Next time kita undang lagi nih. Oke, siap. Apalagi kalau udah Februari besok 2024 Oke, itu siap. Pak Jito mau duluan di sini ya. Terima kasih teman-teman. Bogor Update ya. Ya, thank you banget. Kita next time ketemu lagi di podcast kita selanjutnya. Bye. Thank you Bang.